Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ISBD akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 3. Yang pertama ada Indira Mawati, lalu yang kedua ada Tiara Sundusia Andani, yang ketiga ada Vanessa Ilona Giovanni, yang keempat ada Farhan Ramadan, yang kelima ada Basri Rahmat, yang keenam ada Salahuddin Zaki, yang ketujuh ada Lulu Hudriya Mudri, lalu yang kedelapan saya sendiri Fahri Yunus. Pada bagian pertama, kami akan menjelaskan tentang orientasi nilai budaya yang akan dijelaskan oleh Tiara Sundusia Andani. Kepada Tiara, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya ingin mempresentasikan sedikit tentang orientasi nilai budaya. Orientasi nilai budaya atau yang sering disebut dengan sistem nilai budaya adalah konsep-konsep yang hidup dalam pikiran sebagai besar masyarakat. Terdapat banyak nilai kebudayaan yang ditanam oleh setiap budaya yang ada di dunia. Nilai kebudayaan di setiap tempat pasti berbeda-beda, tetapi di sekian banyak kebudayaan di dunia ini memiliki orientasi-orientasi yang hampir sejalan terhadap yang lainnya. Jika dilihat dari 5 masalah dasar dalam hidup manusia, orientasi-orientasi nilai budaya hampir serupa. 5 masalah dasar dalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya manusia menurut Rangka Krugjon, yaitu yang pertama ada hakikat hidup. Terbagi menjadi 4, yaitu hidup itu buruk, hidup itu baik, hidup bisa baik dan buruk, tapi manusia tetap harus bisa berikhtiar agar hidup bisa menjadi baik, dan ada hidup adalah pasrah kepada nasib yang telah ditentukan. Yang kedua ada hakikat karya. Hakikat karya terbagi menjadi 2, yaitu karya itu untuk menafkahi hidup dan karya itu untuk kehormatan. Yang ketiga ada persepsi manusia tentang waktu. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada orientasi hanya kepada masa kini. Apa yang dilakukannya hanya untuk hari ini dan esok hari. Orientasi ini bagus karena seseorang yang berorientasi kepada masa kini pasti akan bekerja semaksimal mungkin untuk hari-harinya. Yang kedua ada orientasi masa lalu. Masa lalu memang bagus untuk diorientasikan karena akan menjadi sebuah evolusi diri mengenai apa yang sepatutnya dilakukan dan yang tidak dilakukan. Yang ketiga ada orientasi masa depan. Manusia yang futuristik pasti lebih maju dibandingkan dengan yang lainnya. Pikirannya terbentang jauh ke depan dan mempunyai pikiran yang lebih matang mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang keempat ada pandangan terhadap alam. Terbagi menjadi 3, yaitu manusia tunduk kepada alam yang dahsyat. Yang kedua, manusia berusaha menjaga keselarasan alam. Dan yang ketiga, manusia berusaha menguasai alam. Yang kelima, ada hubungan manusia dengan manusia. Terbagi menjadi 3, yaitu orientasi kolateral atau horizontal, yaitu rasa ketergantungan kepada sesamanya atau berjiwa gotong royong. Yang kedua ada orientasi vertikal, yaitu rasa ketergantungan kepada tokoh-tokoh yang mempunyai otoriter untuk memerintah dan memimpin. Yang ketiga ada individualisme atau menilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri. Sekian dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan adalah suatu keadaan dalam masyarakat yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga tercapai keadaan yang ketidakserasian fungsinya bagi kehidupan. Contohnya, masuknya mekanisme pertanian mengakibatkan hilangnya beberapa jenis pertanian tradisional seperti teknik menumbuk padi, menggiling yang diganti oleh teknik huler, sehingga pabrik penggilingan padi jadi kehilangan pekerjaan. Semua terjadi karena adanya salah satu atau beberapa unsur budaya yang tidak berfungsi. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perubahan kebudayaan, yaitu faktor pendorongnya, faktor kebudayaan yang memiliki potensi mudah berubah, terutama unsur teknologi dan ekonomi atau kebudayaan material. Dan yang mudah menerima unsur kebudayaan tersebut adalah generasi muda, karena mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang kedua, faktor penghambatnya, yaitu memiliki potensi sukar berubah seperti adat istiadat dan keyakinan agama atau kebudayaan non-material. Dan yang sukar menerima unsur kebudayaan tersebut adalah generasi yang kulot. Selanjutnya, faktor intern,
Yang pertama, perubahan demografis, yaitu perubahan di suatu daerah yang cenderung terus bertambah dan mengakibatkan terjadinya perubahan di berbagai sekitar kehidupan sehari-hari. Contohnya, di bidang perekonomian, yaitu mempengaruhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, konflik sosial, mempengaruhi terjadinya perubahan kebudayaan suatu masyarakat. Contohnya, konflik transmigrasi dan cara mengatasinya. Pemerintah mengajak penduduk setempat dalam program pembangunan. Ketiga, bencana alam dapat mempengaruhi perubahan, contohnya gempa bumi, banjir, longsor, dan letusan gunung Merapi, sehingga penduduk dapat dievakuasi dan dipindahkan di tempat yang baru atau diasimilasi dan akulturasi. Yang keempat, perubahan lingkungan alam, misalnya pendangkalan sungai yang membentuk delta, rusaknya hutan karena erosi, atau perpindahan iklim sehingga membentuk tegalan. Kebudayaan mempunyai daya adaptasi dengan lingkungan setempat. Selain berdagang, mereka juga memperkenalkan budaya mereka pada masyarakat setempat, sehingga terjadi perubahan budaya. Yang kedua, penyebaran agama. Masuknya unsur-unsur agama Hindu bersamaan dengan masuknya penyebaran agama Islam. Demikian pula masuknya unsur-unsur budaya Barat melalui proses penyebaran agama Kristen dan kolonialisme. Yang terakhir, peperangan. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia umumnya menimbulkan perlawanan keras dalam bentuk peperangan. Dalam suasana tersebut ikut masuk pula unsur-unsur budaya bangsa asing ke Indonesia. Saya akan menjelaskan bagian G tentang tahapan-tahapan kebudayaan. Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri sendiri oleh manusia dengan cara belajar. Seni sendiri merupakan salah satu wujud kebudayaan yang bersifat artifak, yaitu benda hasil karya manusia di samping dua wujud kebudayaan yang lain, yaitu idea dan aktivi. Culture study selalu menjadi hal yang menarik dengan persepsi kebudayaan atau antropologi, di mana itu akan berkembang dan selalu bergeser melalui tahapan evolusi manusia. Perubahan-perubahan tersebut yang telah lalu dan yang akan datang dalam kurun waktu tertentu dapat dilihat dari perwujudan karya seni dan menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh mana peradaban sebuah bangsa. Maka karya seni menjadi suatu indikator perubahan dari suatu bangsa. Ada 3 tahapan dalam kebudayaan. Yang pertama, 3 tahapan itu diusulkan oleh Van Viersen dalam bukunya yang berjudul Strategi Kebudayaan. 3 tahapnya yaitu 1. Tahap pemikiran mistis. Maksudnya di sini adalah sikap manusia yang merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib di sekitarnya, yaitu kekuatan dewa-dewa alam raya atau kekuasaan kesuburan seperti dipentaskan dalam mitologi bangsa primitif. Yang kedua, pemikiran ontologis. Maksudnya adalah sikap manusia yang tidak hidup lagi dalam kepentingan kekuasaan mistis, melainkan secara bebas dan ingin meneliti segala hal. Manusia mengambil jarak kepada sesuatu yang dahulu dirasakan sebagai kepungan. Tahap ketiga, pemikiran fungsional. Maksudnya adalah sikap dan alam pikiran yang makin tampak pada manusia modern, yang mana tidak lagi terpesona oleh lingkungannya seperti sikap mistis, dan tidak lagi dengan kepala dingin mengambil jarak dengan objek penelitiannya atau disebut dengan sikap ontologis. Namun manusia ingin mengadakan relasi-relasi baru, suatu kebertautan yang baru terhadap segala sesuatu hal. Namun begitu, dalam ketiga pemikiran di atas dapat dikatakan bahwa suatu tahap pemikiran lebih maju atau sebaliknya. Di
tidak dapat dikatakan bahwa suatu tahap pemikiran lebih maju atau sebaliknya karena memiliki peranannya masing-masing. Misalnya saja pada tahap mistis. Dari bentuk kebudayaan dan cara pemanfaatan benda sangat berbeda dengan dunia modern. Namun dalam mitos kita menyaksikan bagaimana manusia menyusun strategi dan mengatur hubungannya dengan kekuatan alam, sehingga dapat dipahami bahwa dalam dunia mistis menampakkan suatu manusiawi yang umum. Berbeda dengan halnya kebudayaan barat dan timur. Kebudayaan timur berfokus pada kehidupan rohani, mistis, dan pikiran prelogis, keramah tamahan, dan kehidupan sosial. Sementara kehidupan di budaya barat berfokus dalam pandangan hidup berdasarkan asas guna dan individualis. Konsep kebudayaan ini mungkin tidak bersifat mutlak, bisa disanggah, bisa juga salah. Berdasarkan hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah keterkaitan yang erat antara tiga tahap kebudayaan tersebut dengan seni dengan bentuk mimesis, seni sebagai bentuk ekspresi dan sebagai fungsional. Hal ini dilandasi dengan prinsip tidak ada dari salah satu hal yang lebih maju ataupun yang terbelakang. Misalnya dapat kita saksikan pada era kontemporer. Konsep mimesis juga memiliki peranan dan pada karya pop art Andy Warhol, di mana pengaruh konsepsi mimesis tampak pada sebagian besar karya ilustrasi maupun desain grafis yang ia ciptakan. 2. Seni sebagai bentuk mimesis. Mimesis berasal dari bahasa Yunani imitasi yang berarti kopi atau representasi. Dalam tahap ini manusia tergabung oleh kekuatan-kekuatan gaib seperti dewa, kekuatan kesuburan dan lain-lain, sehingga wujud dari kebudayaannya sangat berpengaruh terhadap alam dan sesuatu yang berbau mistis. Contohnya Turuk Lagai dari Kepulauan Mentawai yang menyimbolkan binatang yang ada di lingkungan mereka. Dalam Turuk Lagai, lingkungan tubuh memerintahkan tingkah seperti elang, ayam, bahkan seperti monyet. Manusia pada dasarnya memang punya insting untuk meniru. Hal ini dilihat jelas pada suku-suku primitif. Ada suku yang melakukan tarian yang menyerupai gerak binatang yang hendak diburu. Tarian-tarian yang merupakan mimesis dari gerak-gerak alam dan binatang mengandung harapan, yakni satu kekuatan yang dapat mempengaruhi kekuatan alam atau kekuatan hewan. Fungsi dari mitos itu adalah mendapat jaminan masa depan. Dalam hal ini mendapatkan binatang buruan. Manusia tak sama dengan lambang atau binatang, tetapi lewat simbol itu dia berpartisipasi dengan kekuatan-kekuatan yang ada di alam. Hal ini dapat terlihat pada gambar 2.2, di mana S disimbolkan sebagai manusia dan O disimbolkan sebagai kekuatan alam, di mana manusia tergabung oleh kekuatan-kekuatan alam tersebut. Dari hal-hal tersebut, maka disebutkan bahwa kekuatan-kekuatan seni yang bersifat mimesis merupakan satu wujud partisipasi manusia dengan daya-daya kekuatan di sekitarnya dengan jalan meniru gerak-gerik atau bentuk-bentuk yang ada di alam, baik tumbuhan, hewan maupun gejala alam yang merupakan ciri dari sikap mistis. 3. Seni sebagai bentuk ekspresi. Ekspresi dalam bahasa Inggris adalah expression, diartikan sebagai tindakan mewujudkan perasaan. Expression sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu expressionism, kata benda dari tindakan exprimer, yaitu suatu tindakan atau penciptaan mengungkapkan perasaan. Pada tahap kedua dari kebudayaan, yaitu tahapan pemikiran ontologis, di mana manusia tak tergabung lagi oleh kekuatan mistis, melainkan bebas meneliti segala hal. Dalam hal ini manusia mulai mengambil jarak, mengamati dan mengotak-kotakkannya. Sifat ontologis dapat dijelaskan pada gambar 2.3, di mana manusia S dilambangkan dengan S dan kekuatan alam dilambangkan dengan O, di mana manusia mengambil jarak antara dirinya dan kekuatan alam dan mulai mengotak-kotakkan berdasarkan yang mereka amati. Sikap ontologis terlihat pada seniman Wassily Kandinsky yang lahir 1886 dan meninggal 1924. Dia menyebutkan ada 3 inspirasi bagi lahirnya sebuah lukisan, yaitu impresi,
ialah kesan alam di luar seniman. Improvisasi ialah ekspresi spontan dan tidak disadari. Komposisi ialah ekspresi perasaan daripada yang terbentuk dengan lambat dan sadar walaupun tidak rasional. Ekspresionisme adalah lawan dari impresionisme yang hanya melukiskan kesan optis dari sesuatu dan melihat dunia sebagai tempat penuh warna. Weringer mengatakan bahwa pada karya-karya ekspresionisme umumnya terdapat tendensi ke arah individualisme dan fragmentasi, yaitu pribadi-pribadi tidak ditumbuhkan nilai-nilai sosialnya, melainkan justru dikembangkan kesadaran akan isolasi dan keterpisahan. Dari hal-hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk seni yang bersifat ekspresif merupakan sebuah wujud dari pengambilan jarak terhadap satu yang dirasakan mengepungnya untuk kemudian diamati, dikotak-kotakkan. Tuntunan ini terutama diajukan terhadap daya pikir manusia yang harus menempatkan diri berhadapan dengan dan lepas dari segala peristiwa agar dapat melihat secara keseluruhan dan mempetakannya, yang merupakan ciri khas dari sikap ontologis. 4. Seni dalam konsep fungsional. Tahapan fungsional ialah sikap dan alam pikiran yang makin tampak pada manusia modern, yang mana tidak lagi terpesona oleh lingkungannya dan tidak lagi dengan kepala dingin mengambil jarak dengan objek penyelidikannya. Namun manusia ingin mengadakan relasi-relasi baru, suatu kebertautan yang baru terhadap segala sesuatu dalam lingkungannya. Kata fungsi selalu menunjukkan kepada pengaruh terhadap sesuatu yang lain. Fungsional tidak berdiri sendiri, namun dalam sebuah hubungan tertentu untuk memperoleh arti dan maknanya, menyangkut hubungan ketautan dan relasi. Pada masa evolusi kriya, benda-benda dibuat berdasarkan tujuannya. Pada seni kriya, sebuah benda dibuat berdasarkan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun bahan-bahan yang mudah didapat. Pada tahap pemikiran fungsional ini, di mana seni menjelma menjadi bentuk yang fungsional, seni setelah berintegrasi dengan disiplin-disiplin ilmu lain, akan menjadi seni terapan lalu menjadi disiplin ilmu tersendiri yang disebut dengan desain. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Bentuk-bentuk seni yang bersifat mimesis merupakan sebuah wujud partisipasi manusia dengan daya-daya kekuatan di sekitarnya dengan jalan meniru gerak-gerik atau bentuk-bentuk yang ada di alam, baik itu tumbuhan, hewan maupun gejala alam yang merupakan ciri dari sikap mistis. Bentuk-bentuk seni yang bersifat ekspresif merupakan sebuah wujud dari pengambilan jarak terhadap sesuatu yang dirasakan, mengepungnya untuk kemudian diamati, dikotak-kotakkan. Tuntutan ini terutama diajukan terhadap daya pikir manusia yang harus menempatkan diri berhadapan dengan dan lepas dari segala peristiwa agar dapat melihat secara keseluruhan dan mempetakannya, yang merupakan ciri khas dari sifat ontologis. Dalam perkembangannya, seni telah berintegrasi dengan ilmu-ilmu lain, akan menjadi seni terapan lalu menjadi disiplin ilmu tersendiri yang disebut dengan desain. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang proses pembudayaan budaya. Proses pembudayaan budaya dapat melalui beberapa tahap, di antaranya 1. Proses belajar budaya. A. Proses internalisasi, yaitu mencakup proses panjang sejak seorang individu dilahirkan sampai ia hampir meninggal, di mana ia belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi yang diperlukan sepanjang hidupnya. Dari hari ke hari dalam kehidupannya bertambahlah pengalaman seorang manusia mengenai bermacam-macam perasaan baru. Di sanalah manusia berusaha beradaptasi, belajar dari alam dan lingkungan sosial budayanya. Yang kedua, proses sosialisasi. Proses sosialisasi ini mencakup proses seorang individu dari masa anak-anak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu di sekelilingnya yang menduduki beraneka ragam macam peranan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Proses sosialisasi ini terjadi berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Misalnya dengan golongan
sosial satu dengan yang lainnya, atau dengan lingkungan sosial dari berbagai suku bangsa. Sosialisasi ini berarti proses belajar anggota masyarakat untuk mengenai dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya. Dan yang ketiga, proses enkulturasi. Proses enkulturasi ini mencakup seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikap dengan adat istiadat, sistem norma, peraturan hidup dalam kehidupannya. Kalau pada awalnya sesuai dengan perkembangan kehidupan, membaca, menghayati hingga menjadi pola tindakan. Proses perkembangan budaya, cultural evolution. Proses evolusi dari budaya diteliti oleh seseorang peneliti seolah-olah dari dekat dan juga bisa dipandang jauh dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang besar saja. Proses evolusi dari budaya yang diteliti oleh seorang peneliti akan membuka mata dari sang peneliti terhadap perubahan sosial budaya yang terjadi dalam dinamika masyarakat. Yang B yaitu diffusion process. Proses difusi sosial budaya dalam masyarakat sering terjadi karena adanya kelompok-kelompok yang bermigrasi ke daerah lain. Sosial dan kebudayaan yang ada mulai tersebar di kelompok masyarakat yang baru. Selain kelompok-kelompok yang berpindah karena imigrasi, ada juga individu yang menyebabkan difusi dalam kebudayaan karena membawa unsur-unsur kebudayaan yang berbeda seperti pelaut, pedagang, dan lain-lain. Acculturation process. Proses akulturasi kebudayaan adalah proses penggabungan kebudayaan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, yaitu masuknya budaya asing tanpa menghilangkan kebudayaan yang asli yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat tersebut. Yang D yaitu assimilation process. Proses asimilasi kebudayaan adalah proses penggabungan kebudayaan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, yaitu masuknya kebudayaan asing yang lambat laun kebudayaan asli yang sudah ada di dalam kehidupan masyarakat tersebut hilang. Innovation. Inovasi adalah proses pembaharuan dari sumber-sumber alam, energi dan modal, pengaturan baru serta teknologi baru dan tenaga kerja baru sehingga menyebabkan yang namanya sistem produksi. Proses inovasi sangat berkaitan dengan teknologi dan ekonomi. Dalam proses inovasi ini diperlukan yang namanya discovery dan invention. Dan terakhir yaitu discovery dan invention. Discovery adalah penemuan suatu ide baru ataupun alat baru yang diciptakan oleh individu atau beberapa individu dalam lingkungan masyarakat. Discovery atau sebuah penemuan akan menjadi invention jika sudah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya. Terima kasih kepada M. Farhan Ramadan dan Indi Rahmawati yang telah menjelaskan tentang proses kebudayaan budaya. Selanjutnya, saya akan menarik kesimpulan dari hasil presentasi kami tadi. Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan miliki diri manusia dengan belajar. Wujud nilai budaya adalah wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Faktor-faktor penghambat perubahan kebudayaan yaitu unsur-unsur teknologi dan ekonomi, unsur-unsur kebudayaan yang memiliki potensi sukar berubah seperti adat istiadat dan keyakinan agama atau kebudayaan non-material. 3 tahap kebudayaan. Tahap pemikiran mistis ialah sikap manusia yang merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan gaib. Tahap pemikiran ontologis adalah sikap manusia yang tidak hidup lagi dalam kepungan kekuasaan mistis, melainkan yang secara bebas ingin meneliti segala hal. Tahap pemikiran fungsional adalah sikap dan alam pikiran yang makin tampak pada manusia modern, yang mana tidak lagi terpesona oleh lingkungannya atau sikap mistis. Badan tidak lagi dengan kepala dingin, mengambil jarak dengan objek penelitiannya, namun manusia ingin mengadakan relasi-relasi baru dalam lingkungannya. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.